Ramalan Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang dipercaya ditulis oleh Raja Jayabaya, penguasa Kerajaan Kediri tahun 1135 sampai 1159. Di sesi mitos kali ini kita akan membahas tentang ramalan Jayabaya mengenai tahun 2025. Namun sebelumnya jangan lupa untuk kalian penggemar boneka edisi Nusantara yang unik ataupun patung bisa cek Instagram Furi Harun atau boneka Furi Harun account. Zaman Kolosubo merupakan salah satu periode yang diprediksi dalam ramalan Jayabaya yang merupakan koleksi prediksi terkenal dari Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah di tahun 1135 sampai 1159. Ramalan Jayabaya yang telah diabadikan dalam berbagai naskah seperti Serat Jayabaya, Musarar, dan Serat Pranitya Wakya, serta disebutkan dalam Babad Tanah Jawi, meramalkan berbagai peristiwa yang akan terjadi di Nusantara. Zaman Kolosubo diperkirakan sebagai masa yang penuh kemakmuran dan ketentraman yang akan datang setelah periode penuh konflik dan kesulitan yang dikenal sebagai zaman Kolobendu. Ramalan tersebut menyebutkan bahwa zaman Kolosubo akan dimulai pada tahun ini, yaitu tahun 2025. Menandai era baru di mana Nusantara akan mulai diakui dan dihormati oleh dunia. Dalam konteks ramalan Jayabaya, zaman Kolosubo adalah era yang sangat dinanti-nantikan. Setelah zaman Kolobendu yang menurut ramalan dimulai pada tahun 1997 dan ditandai oleh berbagai bencana dan ketegangan dalam masyarakat, budayawan Jawa Masud Thoyib Adiningrat mengaitkan dimulainya zaman Kolobendu dengan krisis ekonomi besar yang melanda Indonesia di tahun 1997. Dalam ramalan tersebut, simbol ayam jantan bertarung dalam kurungan menggambarkan konflik dan ketegangan yang ada di dalam negeri, yang diorkestrai oleh kekuatan-kekuatan tidak terlihat di balik layar. Namun, ramalan ini juga membawa harapan besar dengan janji datangnya zaman Kolosubo di tahun 2025. Zaman ini diprediksi akan menjadi masa di mana Nusantara akan mencapai kemakmuran serta ketentraman, serta mendapatkan juga pengakuan dan penghormatan dari dunia internasional. Bahkan ramalan ini menggambarkan perubahan drastis dari masa konflik menuju era kesejahteraan dan juga era stabilitas. Dalam ramalan Jayabaya tersebut, terdapat teks yang mengisyaratkan arti sebagai berikut. Tunggulah, Nusantara akan mendapatkan bencana jika sudah datang tahun 1997. Perlambangnya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara yang menonton bahkan sampai menangis. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman nanti jika sudah datang tahun 2025. Tafsir dari teks ramalan ini menunjukkan bahwa konflik dan kesulitan yang terjadi pada zaman Kolobendu adalah bagian dari proses menuju kemakmuran di zaman Kolosubo. Bahkan di tahun 2025 ini akan menjadi tahun sebagai simbol harapan dan perubahan dengan Pendowo Mulat Sirnaning penganten yang menandakan akan datangnya kesejahteraan serta kemakmuran. Ramalan Jayabaya tentang zaman Kolosubo menggambarkan sebuah visi optimis tentang masa depan Nusantara, meskipun tentunya ramalan ini terbuka untuk berbagai interpretasi. Harapan akan datangnya kemakmuran dan ketentraman tetap menjadi elemen sentral.
Bahkan ramalan ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya Jawa, tetapi juga sebagai cerminan dari harapan dan aspirasi masyarakat terhadap masa depan yang jauh lebih baik lagi. Nah, teman-teman, pasti kalian agak sedikit senang dan bahagia ya mendapatkan ramalan yang baik tentang 2025. Sementara itu kan banyak sekali berita-berita di luaran yang mungkin 2025 ini akan mengalami resesi ekonomi, terus juga kesulitan di mana-mana, PHK di mana-mana, dan memang benar sebagian sudah terjadi, tetapi bukan berarti kita berkecil hati. Karena sebenarnya dilihat dari angka 2025, ini mengisyaratkan adanya kemajuan. Jadi jangan salah, justru di bulan Maret sampai dengan bulan Juni akan ada peningkatan pendapatan dari masing-masing orang. Jadi untuk kalian yang mungkin saat ini tidak sedang bekerja atau baru saja di PHK, jangan berkecil hati ya, karena kita bisa melakukan usaha lain selain daripada bekerja. Tentunya juga harus banyak inovasi dan kreatif. Serta di tahun ini juga akan banyak surprise ya, tentunya dari dunia selebriti, ya banyak artis-artis pendatang baru yang meroket. Bisnis perfilman juga semakin semarak, dan meskipun memang ada beberapa selebriti atau misalnya politikus yang akhirnya bercerai, tetapi di tahun ini juga banyak sekali pernikahan gitu. Jadi untuk kamu yang akan menikah di tahun ini setelah bulan Agustus dan juga bulan September, itu merupakan waktu yang baik, di mana di bulan tersebut diprediksi akan banyak sekali kemapanan serta kesempatan untuk lowongan pekerjaan gitu. Selain itu juga ada beberapa si Rian mau nikah. Rian, lu mau nikah? Tadi yang ngomong menikah. Oke. Selain itu juga ada ramalan nih, tadi ada yang nyeletuk, katanya kameramennya Mami Furi mau menikah. Aduh, Mami Furi nggak tahu nih mau bahagia atau kaget, tapi kita doakan aja yang terbaik. Mudah-mudahan Kem kita emang kalau udah ada jodohnya bakalan menikah. Ya, editor kita juga bakalan menikah tuh, Pak Mul ya. Jadi banyak sekali terjadi pernikahan. Tetapi di tahun ini kalian tetap harus eling dan waspada. Karena tahun ini juga tetap adalah merupakan tahun bayar karma. Jadi hati-hati terhadap karma-karma buruk di masa lalu. Apabila kalian melakukan hal-hal yang mungkin pernah menyakiti orang, atau melakukan hal-hal secara sengaja maupun tidak sengaja dan merugikan orang, kalian harus segera berbuat karma baik. Seperti apa misalnya? Jadi kalau Kak Furi di akhir tahun sudah pasti akan melakukan beberapa ritual atau ruatan untuk diri sendiri serta keluarga. Dengan kita juga puasa ya. Yang pertama adalah puasa weton atau puasa hari lahir. Yang kedua, lepas burung pipit sejumlah usia kita saat ini ditambah 1 agar segala kesialan pergi dan kebahagiaan datang. Kemudian juga membagi-bagikan nasi bungkus ataupun sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi tradisi-tradisi seperti itu bisa kalian lakukan juga di akhir tahun untuk buang sial. Nah, gimana nih teman-teman? Untuk kalian semua silahkan share di kolom komentar. Apakah kalian cukup optimis menyambut 2025 atau malah sebaliknya? See you on the next episode. Bye-bye.